Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanaku, bagaimana kabarnya? Semoga nanaku dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini karena di pekan besok kita sudah masuk pas tertulis, maka dari itu di pertemuan ini Mister akan menjelaskan beberapa kisi-kisi ya terkait dengan pas nanti, ya ini yang berkaitan dengan pelajaran PAI kelas 8. Baik, sebelum kita mulai, Mister berharap teman-teman atau anak-anakku sekalian untuk bisa tadarus terlebih dahulu di rumahnya masing-masing agar nanti pembelajaran kita bisa menjadi pembelajaran yang lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PAI ya di kelas 8, yang mana ada beberapa bab yang akan Mister sampaikan atau nanti diujiankan di pas nanti. Yang pertama adalah beriman kepada kitab-kitab Allah ya, ini ada di bab keempat kalau nggak salah ya. Lalu berikutnya ada beriman kepada Rasul Allah ya. Terus berikutnya ada larangan tentang minuman keras, judi dan pertengkaran ya. Terus berikutnya perilaku jujur dan adil. Terakhir adalah hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, ini adalah materi-materi atau bab-bab yang akan diujiankan. Kenapa banyak ya babnya, beda mungkin seperti pelajaran yang lain karena memang subbabnya di dalam PAI sangat banyak gitu ya. Hampir ada 14 bab. Maka dari itu untuk pertengahan tahun ini ada 7 bab ya, namun tidak semua bab bisa keluarkan bab 1, bab 2, bab 3 kemungkinan tidak ada gitu ya. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama kita langsung ke indikator soalnya ya, biar teman-teman nanti bisa lebih paham lagi. Nah, indikator soal nanti untuk ujian kita semuanya offline ya, jadi teman-teman nanti bisa mempelajari lebih dalam lagi ya. Jadi tidak ada yang asal-asalan 5 menit langsung selesai, tidak ya. Nah, terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah, di sini ada peserta didik dapat memahami maksud dan dari surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, nanti dipahami maksud dari surat Al-Ahzab ayat 70 itu tentang apa sih. Lalu berikutnya peserta didik dapat menyebutkan dalil tentang jujur. Nah, ya, terus berikutnya peserta didik dapat memberikan contoh tentang iman kepada kitab Allah. Ini ada di nomor 22. Peserta didik dapat mengaplikasikan keilmuannya, keimanannya kepada kitab Allah. Ini ada di nomor 24 ya. Nah, dia ada tingkatannya, ada tingkatan sulit, rendah atau mudah ataupun sedang ya. Nah, itu teman-teman bisa diperhatikan. Dan ada taksonomi belumnya, ada C2, C1, C3 dan sebagainya gitu ya. Nanti sesuai dengan tingkat kesulitannya juga. Lalu berikutnya peserta didik dapat memahami arti iman kepada kitab Allah. Peserta didik dapat menyebutkan aplikasi dan dari dekat dengan Al-Qur'an. Nah, peserta didik dapat menyebutkan kitab-kitab yang Allah turunkan, ada di nomor 43. Nah, jadi teman-teman bisa memperkirakan ya kira-kira apa yang akan dikeluarkan ketika pas nanti melalui kisi-kisi ini gitu ya. Jadi lebih gamblang lagi dan mudah-mudahan nanti nilainya bisa lebih maksimal lagi. Lalu berikutnya di bab selanjutnya iman kepada Rasul. Nah, di sini peserta didik dapat menyebutkan sifat Rasul. Lalu berikutnya siswa dapat mengimplementasikan keimanannya kepada Rasul di kehidupan sehari-hari. Juga ada peserta didik dapat melakukan membedakan antara Nabi dan Rasul. Lalu berikutnya peserta didik dapat menyebutkan sifat wajib Rasul. Peserta didik mampu memahami sejarah Nabi Muhammad SAW, ada nomor 27. Terus berikutnya peserta didik dapat mengambil hikmah tentang iman kepada Rasul ya. Hikmahnya apa kita beriman kepada Rasul. Lalu berikutnya peserta didik dapat menyebutkan sifat mustahil Rasul. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil. Nah, kita harus bisa membedakan antara sifat wajib dan mustahil. Bukan hanya dalam artinya tapi dalam bahasa Arabnya. Contohnya ya sidik itu artinya apa sih kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya kita juga harus tahu. Sifat mustahilnya juga harus tahu. Lalu berikutnya
Ya, peserta didik dapat mengambil hikmah tentang iman kepada Rasul. Peserta didik dapat menyebutkan sifat mustahil Rasul. Peserta didik dapat memahami arti dari uswatun hasanah. Ya, karena kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Ya, untuk kita semua umat manusia. Lalu berikutnya peserta didik dapat menyebutkan hikmah dipilihnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul atau dipilih menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu berikutnya peserta didik dapat menjelaskan tentang implementasi iman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada di nomor 44 yang bentuk soalnya adalah esai. Ya, bentuk soalnya esai. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan tentang implementasi kita beriman kepada Nabi Muhammad atau kepada Rasulullah SAW harusnya seperti apa. Ya, apakah hanya sebatas kita gemar saja atau mungkin hanya sebatas sayang pada Rasulullah SAW, atau kan bagaimana cara kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau contohnya teman-teman suka sama Korea BTS ya, apa yang dilakukan? Ya, cari-cari fotonya, di-download, beli posternya, beli semua aksesorisnya. Itu kan luar biasa, suka dan diimplementasikan. Nah, kalau kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW kita suka, tapi bagaimana cara kita mengimplementasikan? Dengan bersolawatkah? Ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya kah? Dan sebagainya. Nah, nanti harus bisa dijelaskan oleh teman-teman sekalian terkait dengan itu semuanya. Oke, lalu berikutnya, nah di bab berikutnya tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, yang pertama adalah peserta didik dapat memahami perbedaan minuman dan makanan yang halal dan haram. Harus bisa membedakan dulu mana yang halal dan haram. Peserta didik dapat memahami surat Al-Baqarah ayat 219. Nah, anak-anakku sekalian juga harus memahami setiap kandungan dari ayat Al-Quran ataupun hadis yang ada di dalam setiap materinya. Ya, kalau perlu bisa hafal, ini jauh lebih bagus lagi. Ya, itu agar pemahamannya lebih mantap, lebih maksimal. Lalu berikutnya peserta didik mampu menyebutkan hukum minuman-minuman haram. Hukumnya apa sih? Ini mudah sekali ya. Oke, lalu berikutnya jujur dan adil. Nah, kita akan bahas ke bab berikutnya, jujur dan adil. Oke. Nanti untuk lebih lanjut, lebih jelas lagi, Mister akan kirimkan share tentang kisi-kisinya kepada kalian semuanya agar mungkin bisa dipelajari, dipahami lebih matang lagi terkait dengan kisi-kisi PAS ini. Oke, berikutnya peserta didik dapat menganalisis perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari? Peserta didik dapat memahami manfaat jujur. Peserta didik dapat memahami manfaat adil. Ya, peserta didik dapat mengevaluasi sikap adil yang dilakukan dalam kesehariannya. Peserta didik dapat mengevaluasi sikap jujur yang dilakukan dalam kesehariannya. Peserta didik dapat menyebutkan dampak jika seseorang tidak berkata jujur. Nah, lalu berikutnya peserta didik di nomornya 14, peserta didik dapat memahami manfaat jujur. Di nomor 15-nya peserta didik dapat merefleksikan sikap jujur yang baik. Bagaimana? Di nomor 34-nya peserta didik dapat menghafal dan melanjutkan potongan ayat tentang perintah berbuat adil dari kebaikan. Ya, ini yang biasa kita sering dengar ya. Dalilnya ada. Peserta didik dapat mengartikan penggalan kata dari ayat perintah untuk adil dan berbuat baik di nomor 35. Lalu berikutnya nomor 21 dan 37, peserta didik dapat menyebutkan contoh aplikasi gemar beribadah. Nomor 42-nya, peserta didik dapat menjelaskan kenapa agama Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran. Nah, ini sulit ya, karena ada di nomor esai. Ya, nomor 42. Yang berikutnya di bab terakhir, di bab ini peserta didik dapat menyebutkan dalil berkata jujur beserta artinya. Nomor 45 ini ada di esai. Oke. Yang terakhir, nah ini bab terakhir ya. Hormat dan taat kepada orang tua dan
dan guru. Ya. Nanti indikatornya teman-teman bisa baca sendiri indikatornya apa. Nah, Mister akan jelaskan butir atau poin terkait dengan poin-poin kisi-kisinya. Yang pertama nomor 5 adalah peserta didik dapat memahami surat Al-Isra ayat 23. Ini juga sama dengan nomor 6. Ya, apa sih isi dari kandungan dari surat Al-Isra atau ayatnya, bunyinya seperti apa dan sebagainya, teman-teman juga harus paham. Lalu berikutnya, peserta didik mampu merefleksikan hadis tentang berbakti pada orang tua. Ya, apa hadis tentang berbakti pada orang tua dan merefleksikannya. Ada nomor 7. Nomor 16, peserta didik dapat memahami cara berbakti kepada orang tua yang baik ya. Lalu berikutnya nomor 17, peserta didik dapat menganalisis arti surat Al-Isra ayat 23. Nomor 18, peserta didik dapat menyebutkan arti dari penggalan surat Al-Isra ayat 23. Nah, ini hati-hati ya ketika bertemu dengan dalil-dalil seperti ini, teman-teman harus hafal, harus bisa. Karena banyak dari kita yang tidak hafal artinya ataupun tidak hafal potongan ayatnya atau dalilnya. Nah, padahal ini sangat penting sebagai penguat untuk pemahaman kita. Oke, nomor 23, peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku hormat dan taat kepada orang tua. Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 32, peserta didik mampu menentukan pernyataan yang berkaitan dengan hormat dan taat. Ya. Lalu berikutnya nomor 36, peserta didik dapat memberikan pertanyaan tentang aplikasi hormat kepada guru. Ya, bagaimana aplikasi hormat kepada guru. Lalu berikutnya soal terakhir di 41 ya, atau di nomor 41, peserta didik dapat menjelaskan alasan kenapa harus hormat dan taat kepada orang tua. Kenapa kita harus hormat dan taat kepada orang tua? Nah, apa saja alasannya menurut teman-teman atau anak-anakku sekalian, nanti bisa dipelajari, dipahami di buku PAI-nya gitu ya. Oke, mungkin itu saja kisi-kisi kita pada hari ini. Nanti akan Mister kirim PDF-nya atau filenya agar teman-teman bisa belajar lebih giat lagi menghadapi PAS ini ya. Ingat teman-teman semuanya, belajar terus, jangan putus asa, jangan mudah menyerah, karena insya Allah ketika semuanya dilandasi dengan kerja keras atau belajar yang keras akan membawakan hasil yang maksimal, akan membawakan hasil yang bermanfaat, hasil yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Belajar bukan untuk hari ini, tapi belajar untuk masa depan. Oke, mungkin sekian dapat Mister sampaikan. Semangat terus belajarnya, jangan putus semangat. Ya, kalau ada apa-apa mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, mangga silakan ditanyakan di WA. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan di WA. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Mister. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Satu semester ini Mister mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengajar dan sebagainya gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran, apapun pelajarannya dan siapapun gurunya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum